kembali kita lanjutkan. Jadi ada keringanan di situ ya, karena sakit kah, lemah fisiknya kah, atau dia tidak mampu berdiri. Maka sholat boleh sambil duduk. Kalau nggak mampu juga boleh sambil berbaring. Bahkan boleh dengan isyarat jika memang dia lemah. Kesimpulannya apa di sini, ibu-ibu? Tidak ada bagi manusia yang Islam ini rukhsah untuk meninggalkan sholat. Sampai seperti ini masih bisa juga dia berisyarat. Jadi dia boleh meninggalkan sholat kalau akalnya meninggalkan dirinya. Kalau fisiknya, tenaga yang meninggalkan dirinya, dia masih wajib untuk sholat. Tapi kalau akalnya yang tidak ada lagi, walaupun badannya kuat, iya kan, mengajar orang misalnya kan, ada orang ilmu aja kan, tapi dia tidak wajib sholat karena akal sudah meninggalkan dirinya, iya kan? Oke ya. Nah, terutama sekali dalam sholat wajib. Maka dalam sholat wajib berdiri itu adalah rukun sholat. Kalau tidak mampu dalam berdiri baru duduk, tidak mampu duduk baru berbaring. Tapi kalau dia mampu berdiri tapi tidak nyepilih duduk, duduk salah, aman wak soleh gini, nyaman wak duduk kayak nak mau dah, ya kan? Tidak bisa kalau hal-hal seperti itu. Kalau lelah, tunggu dulu, jangan sholat ketika sedang lelah itu. Tapi kalau sholat sunat, ibu boleh pilih. Boleh duduk. Walaupun ibu kuat. Boleh itu. Iya kan? Ibu kuat, tidak ada masalah. Cuman di situ 1 malam 1 juz. Jadi jangan paksakan juga lah mengiking, lah ngeletek-ngeletek kaki gua. Udah tuh lah moyong-moyong, itu di pasurnya nak mau. Padahal dia sholat sunat. Nah, ketika itu boleh berdiri, boleh duduk. Iya kan, tidak masalah. Walaupun mampu gitu. Kan ada tuh orang sholat di Masjidil Haram tuh lah contohnya kan, atau di Masjid Nabawi 1 juz 1 malam. Ya, itu boleh. Ibu datang ke situ mau sholat, maka supaya nyambung antara bacaan imam dengan kita, maka dibolehkan, ulama membolehkan melihat mushaf. Nah, gitu. Melihat Al-Quran itu maksudnya. Sambil ada yang pegang Al-Quran. Ya kan? Jadi jangan terlalu sulit memahami gitu. Kalau dia megang Al-Quran seperti ini, nanti ditutup. Ya Allah Akbar. Ya janganlah Al-Quran sekadang itu mana. Kan ada. Hah? Itu kan lah orang. Ya, kalau kita bagian depan, dinding di depan tidak ada masalah. Ya kan? Cuman kalau dia satu lembar tuh tapasul ibu memukanya. Iya. Jangan terlalu, ya kan? Nah, kalau seandainya kita, ya kan, akan terlalu banyak bergerak gara-gara itu, ya kan? Ini kan gerakannya masih lumayan. Apalagi sholatnya sholat sunat. Lalu sholat wajib gimana? Sholat wajib tidak ada perintahnya ayatnya panjang-panjang. Justru yang diperintah pendek. Belum ada sejarah yang mengatakan ibu-ibu bahwa dulu sahabat protes karena imamnya pendek bacaan sholatnya. Belum pernah ada. Justru yang diprotes itu yang panjang. Maka yang panjang Nabi itu justru yang pendek-pendek. Iya kan? Oke, itu ya. Berdiri bagi yang mampu, kalau tidak ya duduk, berbaring. Sholat sunat boleh pilihannya. Tentu lebih sempurnalah yang berdiri dibandingkan duduk, gitu ya. Kenapa boleh di sholat sunat ini? Karena dia bagian dari sukarelawan. Apa namanya itu? Ada yang kalau sholat wajib kan paksa rela. Ya dipaksa tapi harus rela. Kalau sunat sukarela, kan gitu kan? Suka dia mengerjakannya gitu. Ya nah. Oke, lalu kalau berjamaah ini penting.
Karena dia bagian tamamis sholat. Makanya sering kita dengar sauf, akimu sufufakum watarasu, saddul khalal. Kalau dengar itu di Makkah, Madinah itu kan. Jadi itu. Ada yang kalau sudes itu saya tahu betul tuh. Ya kan? Saya lebih senang dulu sudes kalau imamnya itu. Dari cara dia ngomong awal sudah tuh. Nah, kalau lah itu katanya itu sudes tuh. Ya kan, 2 kali aja dia bilang itu ya kan, tapi kalau panjang-panjang lakimu sufufakum watarasu saddul khalal, itu udah sudes tuh. Ya kan, sudes itu saf tuh. Hah? Saf sufufakum, rapat luruskan. Ya kan? Maka sesungguhnya ya kan, meluruskan saf bagian dari kesempurnaan sholat. Kalau suf, perhatian saf lurus, sufufakum. Ya kan, watarasu, dirapatkan, saddul khalal. Saddul khalal itu celah-celah itu ditutup. Jangan ada celah di antara kita dengan tetangga sebelah kita, ada jarak. Iya kan? Hah? Ya janganlah dirapatkan betul, nanti artinya minimal pakaian kita tuh menyempel dia. Berarti tidak ada celah lagi. Kok jarak bantu orang bermusuhan sih? Safnya itu ya. Ya. Kaki kita beradu dengan kaki tetangga sebelah, ya kan? Itu sebenarnya ibu-ibu adalah hal-hal yang diperdebatkan gitu ya. Yang dimaksud saf rapat itu kita berdirinya normal saja. Lalu bahu kita ini bagian luar ini berdempetan dengan kawan di sebelah. Kalau kaki kejar kaki, makanya ada tuh, karena kakinya harus kena kaki tetangga, nyok aja kaki kawan sabalah. Di kawan sabalah aku di kaki bageseko kan risihnya gitu. Risih itu nyelari kakinya sabalah, nyok ajanya Pak, dikajak-kajanya pijak lah. Ya kan? Nah ikut boleh main lah. Tidak seperti itu, maka kita lurus. Berdirinya lurus sejajar bahu dengan kaki. Ya, bahu bukan direnggangkan. Ya, jadi sejajar bahu dengan kaki. Jadi begitulah rapat. Sehingga tidak ada celah-celah di situ bisa masuk makhluk lain. Kalau anak domba pamonya masih bisa ke atasnya, itu. Jadi kita merapatkan itu maksudnya. Karena dia bagian dari ya kan tamamis shalah. Ya kan? Nah, gitu. Oke, kalau kita ambil kenapa berdiri? Ya berdiri itu bagian dari posisi kejujuran, maka lurus. Keteguhan, kekuatan itu adanya di berdiri. Jadi menghadap kiblat ya supaya arahnya tercapai kusuk, jelas arah hidupnya, berdirinya itu ada keteguhan. Ada penghormatan. Maka itu postur tubuhnya itu nampaknya orang kalau lurus itu masih sehat tuh Bu. Tapi kalau lah mongkok-mongkok, itulah lahado tando-tando tuh. Kalau tidak tulang keropos, kalau tidak saraf terjepit, ya kan? Maka itu sebenarnya ibu-ibu, kalau kita benar-benar melaksanakan gerakan sholat, ya, cobalah berdiri itu betul-betul kita, ya kan? Nah itu lurus, jadi tulang itu sebenarnya, ya kan? Nanti waktu ruku itu dengan benar juga, sujudnya dengan benar juga. Itu gerakan sholat itu bagian dari kesehatan, ya kan? Itu udah banyak orang meneliti tentang itu. Maka itu kalau kita ambil nanti sholat ini berdiri, itu sebenarnya melatih postur tubuh kita, seimbang gitu, ya kan? Seimbang. Makanya enggak orang lama-lama pun berdiri kalau udah pas tubuhnya nggak ada masalah, ya kan? Keseimbangan antara
seluruh tubuhnya itu. Jadi melatih konsentrasi dia di situ. Ya kan? Ini bagi orang-orang yang mau belajar tentang bagaimana berdiri.